satu kegiatan yang baik memperingati nuzulul Quran. Bayangkan Bapak Ibu, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekedar menghidupkan kita lalu tinggalkan dalam hidup yang sekedar hidup, maka kita tidak akan dapat menikmati bagaimana indahnya hidup tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat iringan salam semoga terlimpah curah selalu atas tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingin sama-sama bersalawatnya biar ada barokah yang lebih-lebih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pemimpin kita, Bapak Kepala Desa Desa Martua, seluruh tokoh masyarakat yang sama-sama hadir, yang saya tak sebutkan satu persatu, mohon maaf karena terbatasnya waktu. Kami ucapkan rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah, masih teringat kiranya ketika bulan Rajab kita bermohon kepada Allah, ada 3 doa yang kita permohonkan, yang kita panjatkan kepada Allah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Minta berkah di bulan Rajab, minta berkah di bulan Sya'ban. Lalu pada kali doa yang ketiga tidak minta berkah, cuma minta sampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan datang dengan sejumlah keberkahan. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita memperingati nuzulul Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan waktu yang sangat singkat, insya Allah saya akan berikan apa yang saya tahu mengenai nuzulul Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa itu Al-Quran? Bu, Pak, Al-Quran adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamur Rahman. Apa itu kalamur Rahman? Kalamullah. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah alfadun syarifatun al-munazzalatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian-rangkaian kalimat lafaz yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawati, yang nilainya akan menjadi pahala manakala dibaca. Alhamdulillah. Bahkan kata Rasulullah, yang dinamakan Al-Quran ini, beliau ingatkan kepada kita, Kitabullah Ta'ala fihi naba'u ma qablakum
wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwa al-fasl wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Al-Quran, kata Rasulullah, adalah naba, berita-berita percontohan orang-orang sebelum kalian. Al-Quran adalah khabaru ma ba'dukum, kabar kehidupan setelah kita meninggal, kabar orang setelah kehidupan masa depan. Al-Quran adalah hukmu ma bainakum, menjadi hukum sesuatu di antara kita. Al-Quran adalah al-fasl, pembeda antara hak dan batin. Al-Quran hablullahil matin, talinya Allah yang kokoh. Kalau kita pengen terus berjalan dengan Allah, jangan lupakan Al-Quran. Al-Quran dzikrul hakim, zikir yang bijaksana. Al-Quran siratul mustaqim, lurus, ya, titian atau jembatan yang lurus menuju kepada Allah, baik dari dunia sampai ke akhirat. Nah, itulah Al-Quranul Karim. Baik, secara singkat itu yang namanya Al-Quran. Ibu bapak rahimakumullah, kapan Al-Quran diturunkan? Bulan Sya'ban atau bulan Rajab? Langsung saja ingat pesan Allah. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Oh, ternyata diturunkan Al-Quran itu bersama apa? Pas pada bulan suci Ramadan. Pak, Bu, bulan Ramadannya itu pagi, tengah hari, sore, atau malam? Nah, ini dia. Langsung saja firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku, kata Allah, turunkan Al-Quran itu fi lailah, dalam pada waktu malam. Malam yang mana? Minggu, Senin, Selasa. Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Nah, itu. Jadi kalau kita bahas Qadar, masya Allah, saya kira 2 jam tidak habis. Yang jelas diturunkan pada malam bulan Ramadan, pada malam Qadar. Lalu biar lebih mafhum dan maklum, Ustaz, kira-kira Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau ujung Ramadan? Nah, disinilah berselisihnya para ulama. Yang pertama, ada sebagian ulama mengatakan, Lailatul Qadar itu cuma ada pada masa Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, dicabut lagi, tak ada lagi yang namanya Lailatul Qadar. Ada ulama yang bilang seperti itu. Ada lagi ulama yang bilang, tidak, Lailatul Qadar di sepanjang zaman sampai hari kiamat, tiap tahun ada pas Ramadan. Lalu tanggal berapa? Masih juga berselisih para ulama. Ada yang bilang Lailatul Qadar itu turun pada tanggal pertama Ramadan. Ada yang bilang Lailatul Qadar itu terjadi pada 17 Ramadan. Ada yang bilang rahasianya, pokoknya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan yang lebih banyak lagi ulama sepakat, para sahabat dan para ulama sepakat, kapan nuzul Quran, kapan Lailatul Qadar terjadi? Yaitu pada tanggal 27 Ramadan. Kok bisa 20? Ustaz, kan kita 17 nih. Ya, masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Tapi kebanyakan yang mufakat para sahabat dan para ulama mengatakan Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 dengan dalil seperti ini. Pak, saya ingin tanya ke ibu bapak semuanya, berapa kali kata baca Quran seumur hidup? 10 kali? 20 kali? Ya terserah bapak ibu aja. Saya mau tanya, bapak ibu selama baca Quran, berapa kali dalam Al-Quran itu disebutkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar berapa kali? 5, 10, 20? 3 kali. Coba lihat, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar. 3 kali kan? Apakah ada dalam surat lain? Tak ada. Cuma surat Al-Qur'an 3 kali. Pak, saya nak tanya, Lailatul Qadar kalimatnya 2. Lailah
Al-Qadar. So, hitung berapa hurufnya? Lailatul, lam, ya, lam, ta. Lailatul. Al-Qadar, alif, lam, qa, dal, ro. Al-Qadar. Gabungkan. Berapa semuanya? Berapa? 9. 9 kali 3 berapa? Kan Lailatul Qadar 3 kali. Anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun. Ayo, 9 kali 3 berapa? 20. Dengan dasar inilah para sahabat dan ulama fakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Tapi yang jelas hikmahnya kenapa semua ulama berbeda kapan terjadi Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Ada dari sisi lain ada hikmahnya. Kenapa? Supaya kita bersemangat mengintip, supaya kita bersemangat mengintai terjadinya atau turunnya Lailatul Qadar. Masih ada waktu panitia? Bapak Ibu rahimakumullah, jelas ya? Kita baca itu. Apa tujuan Quran diturunkan? Apa? Ya, jadi baca dalam ayatnya hudan linnas, petunjuk buat manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Emang kita harus petunjuk? Jelas. Kenapa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kalian tanpa terkecuali keluar dari rahim ibu kalian, tak dipakai apa-apa pun tak tahu apa-apa. Kalian akan hidup dari dunia sampai ke akhirat. Kalau kalian tidak punya petunjuk yang benar, pasti kalian akan sesat. Maka turunlah Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk buat kita semuanya. Alhamdulillah. Lalu apa tugas kita? Apa baik itu terakhir ulang? Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? 2 saja. Pertama, beriman. Kedua, menjadikannya sebagai pedoman. Kok begitu? Begitu. Lihat firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Hei, orang-orang yang beriman, imanlah kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Itu dasarnya. Ya, jadi kita terhadap Al-Quran 2 saja. Pertama, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Kedua, menjadikannya sebagai pedoman. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu ayat berikutnya wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan mestinya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Loh, berapa jadi iman kitab Allah? Oh, Pak, sedang kitab-kitab Allah ada 4. Ya kan? Sungguh tidak seperti itu. Kitab Allah seluruhnya ada 104 kitab. Lihat rinciannya. 60 suhuf Nabi Sis, 30 suhuf Ibrahim, 10 suhuf Musa sebelum kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu pun dah lewat agaknya, tapi yang jelas pada intinya saya menyampaikan, imanlah kepada Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Oleh karena itu mesti kita belajar membaca supaya bisa baca, belajar memahami supaya paham, setelah paham diamalkan, jadikan Quran sebagai imam dalam kehidupan. Kan Rasul berpesan, man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Orang yang jadikan Al-Quran sebagai percontohan, sebagai imam, sebagai ikutan, Quran yang seperti itulah yang akan mengantarkannya ke dalam surga. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa sebagai pemerintah setempat, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya perkenalkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ustadznya masih muda, orangnya tidak tampan tapi ganteng. Ya, Bapak Ibu, luar biasa malam ini saya baru pertama kali jumpa di daerah Kabupaten Lingga ini. Didatangkan Ustadz 3 sekaligus, bahkan berbeda-beda asalnya. Bapak Ibu, kata MC tadi saya dari Mandailinaka. Saya jelaskan itu tempatnya di Medan. Coba Ibu bayangkan, sore tadi saya dijemput dari Medan, naik pesawat, kemudian naik mobil, terakhir naik sampan, naik pompong. Jadi malam ini luar biasa Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di kampung kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cita-cita Pak Kades dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau ceramah biasa 2 jam. Malam hari ini disunat sama MC 7 menit. Saya pun bingung apa yang nggak disampaikan 7 menit. Ya, baik, kita kembali ke judul. Melalui momentum nuzul Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan penyelamat generasi muda dari fitnah akhir zaman. Jadi memang luar biasa MC ini, ya. Dia cari ustadznya, ada yang tua, ada agak tua, dan ada yang muda. Jadi kalau saya berceramah kepada orang yang lebih tua, kurang sopan. Mumpung karena di sini judulnya adalah generasi muda. Nah, jadi sasarannya adalah para pemuda-pemudi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum nuzul Quran ini adalah membentuk generasi muda yang berakhlak. Jadi kalau kita pelajari Al-Quran itu ujung-ujungnya adalah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah akhlak. Kenapa harus akhlak? Rasulullah jelaskan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Rasul itu Allah turunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena waktu tak lama kita singkat, sekarang kita coba berkaca, coba kita lihat di daerah kita, di sekeliling kita, di media sosial, di televisi. Kemarin beberapa tahun yang lalu ada artis cantik, parasnya cantik tapi hatinya busuk. Kenapa saya katakan hatinya busuk? Bapaknya dimasukkan ke penjara. Ada di Jambi, Muara Bungo, ada anak yang mengunci, mengurung ibunya di dalam kandang kambing. Betul. Di daerah Jawa ada anak yang menyembeli ibunya. Ini luar biasa. Lantas bagaimana dengan Rasulullah? Kata Rasul, diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Di mana akhlaknya? Gagalkah
SAW menyampaikan akhlak itu kepada kita. Maka oleh sebab itu kita diingatkan, yang anak muda, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, berakhlak. Akhlak itu yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah titipkanlah ridhonya kepada kedua orang tua. Maka berakhlaklah kepada kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini yang pertama adalah generasi muda ini harus berakhlak. Ya. Jangan sampai era globalisasi ini makin banyak korban-korban. Kadang saya berpikir, Pak. Saya berpikir, Bu, betul enggak ini terjadi sama manusia? Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Sampai iblis cemburu. Iblis itu cemburu, iblis itu dilaknat, dimasukkan ke neraka jahanam gara-gara kita. Gara-gara bapak kan? Kata Allah, iblis sujud kepada Adam, ini makhluk mulia. Iblis membangkang. Maka Allah janjikan kepadanya neraka jahanam. Allah muliakan kita dengan ditangkannya Rasulullah SAW supaya kita betul-betul mulia, supaya kita lebih mulia daripada iblis. Kita buktikan. Tapi yang terjadi apa, Pak Bu? Saya cari di Google, saya cari buku, ada tak iblis yang membunuh ibunya? Tak ada, Pak. Saya cari di Google, katanya di Google itu semua sumber informasi. Ada tak iblis yang menyembelih ibunya? Tak ada. Manusia? Ada, Pak. Jangan-jangan kita lebih gila daripada iblis. Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu yang pertama untuk generasi anak muda, perbaiki akhlak. Suksesnya nanti kita berkat ridho orang tua kita. Jangan mimpi jadi orang kaya, jangan mimpi jadi orang sukses kalau dengan orang tua durhaka. Kalau kita tidak punya akhlak, maka yakinlah. Ini penting. Kenapa penting? Karena kita sudah dikotori dengan kezaliman-kezaliman. Karena banyak generasi-generasi luar dan generasi anak muda kita yang sudah hancur. Media sosial sekarang diakses di mana-mana. Anak-anak lebih taat, lebih patuh dengan handphone daripada orang tua. Betul, Pak? Betul. Maka oleh sebab itu pada malam ini yang kita tegaskan adalah akhlak. Kenapa harus berakhlak? Seorang anak dengan orang tuanya sampai kapanpun tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya. Mana buktinya? Dibuktikan oleh Uwais Al-Qarni. Kisahnya Uwais Al-Qarni yang tinggal di Yaman, tinggal dengan ibunya yang tidak bisa berjalan, pandangannya sudah hilang. Uwais Al-Qarni dengan baktinya kepada orang tuanya digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Tawaf, sa'i, naik, Safa, Marwah, semua rukun haji dikerjakan dengan menggendong ibunya. Ini bahunya sampai melepuh, Pak. Kakinya berdarah, bahunya orang tuanya di sini melepuh. Melepuh bahunya karena tiap hari digendong ibunya. Suatu ketika bertemu dengan Imam Ahmad, Uwais Al-Qarni bertanya, Imam, ya, saya lagi gendong ibu saya dari Yaman sampai ke Mekah jalan kaki. Kemudian semua rukun haji dikerjakan dengan menggendong ibunya. Kata Uwais Al-Qarni, Imam, apakah saya sudah bisa membalas jasa ibu saya? Maka apa kata Imam Ahmad? Wahai anak muda, wahai Uwais Al-Qarni, engkau sudah termasuk anak yang berbakti kepada orang tuamu. Tapi ketahuilah, walaupun engkau gendong ibumu keliling dunia seumur hidupmu, apa kata Imam itu? Tak setetes pun darah ibumu bisa kau ganti saat engkau dilahirkan. Bayangkan yang adik-adik, yang cewek. Saya tanya bidan, Pak, saya tanya bidan. Saya kalau ini betul tak cerita nih. Saya tanya bidan, ya. Kira-kira kalau anak dilahirkan, berapa darah ibu yang tercurah?
berapa darah ibu yang tertumpah? Apa kata dia? Kira-kira 3 gayung. Betul? Betul, Bu? Bu? Bayangkan, Wais Al-Qarni yang menggendong ibunya dengan baktinya, Wais Al-Qarni yang terkenal di langit dipuji oleh malaikat, ternyata tak setetes pun darah ibunya bisa ia balas. Maka oleh sebab itu, berbakti kepada kedua orang tua. Maka wajar kata Rasulullah, surga itu ada di rumah kita. Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Sekarang tengok, Pak. Tengok, Bu. Ada orang jauh-jauh di sana ada makam keramat. Sampai di sana makam keramat, ziarah, batu kuburannya diambil kantongin. Katanya keramat. Dia lupa ada keramat hidup di rumah. Ada ibunya di rumah. Sudah perbaiki akhlak. Jangan sampai durhaka kepada orang tua, itu yang pertama. Ya, yang akhwat jaga diri. Ya, saya tengok di sini akhwatnya, ya, yang perempuan itu bagus-bagus, solehah semua, jilbabnya panjang-panjang. Saya kalau dari awal tahu, saya datang sini sebelum nikah. Ya, ini masih banyak waktu. Cukup. Lanjut, Pak. Saya biasa 2 jam nih. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak, ya, yang seorang anak berakhlak kepada orang tua, yang orang tua juga didik anak dengan baik, berakhlak sesama tetangga, berakhlak sesama saudara muslim, sesama saudara kandung, ini perintah. Ya. Nah, ini saya dengarkan tadi Pak Kades ini ada 3 cara yang sudah dibuat dia untuk mewujudkan desa ini. Mudah-mudahan cara yang ketiga ini Allah berkahi, Allah kabulkan keinginan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, khusus untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, berakhlak sesama manusia, saling memaafkan. Ini berhubung bulan Ramadan, sebentar lagi kita masuk bulan Syawal. Saling memaafkan. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, saling memaafkan, saling menghormati. Kalau ada yang bertanya, wajar, dia kan Rasul, dia bisa. Dicontohkan ada orang kelahiran Minangkabau, ya, dia mendapat gelar doktor dari Al-Azhar, tapi dia tidak kuliah di sana, tidak belajar. Siapa namanya? Buya Hamka. Kenapa? Buya Hamka itu dulu zaman PKI difitnah, dituduh ingin menjual negara Indonesia ini ke Malaysia. Maka dia dimasukkan ke dalam penjara, dihina, dicaci maki. Begitu dimasukkan ke dalam penjara, 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, PKI tumbang, maka Buya Hamka keluar dari penjara. Begitu keluar dari penjara, Buya Hamka dapat surat. Isi suratnya adalah, tolong nanti kalau aku mati, Buya Hamka yang mensolatkan jenazahku. Yang menurun surat itu siapa? Orang yang memasukkan Buya Hamka ke dalam penjara. Apa yang dilakukan Buya Hamka? Begitu mati, yang mengirim suratnya betul mati, yang memfitnah Buya Hamka betul mati, Buya Hamka solatkan, ikhlas maaf. Ini ajaran Islam. Berakhlak dengan tetangga, dicontohkan oleh para tabi'in. Ya, namanya Hasan Basri, tinggal di Basrah. Rumahnya di bawah kaki bukit. Dia bertetangga dengan non-muslim, rumahnya di atasnya. Karena bukitnya miring, di bawah rumah Hasan Basri, di atasnya rumah orang non-muslim. Bertetangga lama. Baik, suatu ketika Hasan Basri sakit. Orang non-muslim tadi melihat mana Hasan Basri tak nampak-nampak. Diceritakan dalam kitab Sa'awasa'ah. Tak nampak Hasan Basri beberapa hari. Datang dia ke rumah Hasan Basri. Karena dia non-muslim tak pakai salam. Ada budak tanggung di rumahmu. Dia tanya, budak, mana Hasan Basri tak nampaklah berapa hari? Ada di kamar sakit. Kemudian orang non-muslim tadi bertanya, boleh saya masuk? Boleh, silakan. Masuklah orang non-muslim tadi ke kamar Hasan Basri. Dia tanya, Hasan Basri, kau ngapa? Sakit saya. Dah berapa hari? Adalah 4 hari. Pas lagi nanya itu, dia lihat di sudut kamar Hasan Basri itu ada ember untuk menampung air. Orang muslim tadi bertanya, Hasan, untuk apa ember itu? Untuk nampung air. Dari mana? Dari atas.
Kemudian non-muslim tadi berkata, kalau tak salah, di atasku kamar mandi saya. Mungkinlah, kata Hasan Basri. Engkau tampung air najisku, ya. Engkau tampung air bekas mandiku, ya. Engkau tak marah? Tak. Kenapa tak marah? Apa aku marah, katanya. Kemudian orang non-muslim tadi bertanya, Hasan Basri, ya. Lah berapa lama engkau lakukan ini? Lah berapa lama engkau tampung air kamar mandi saya itu? Apa kata Hasan Basri? 20 tahun. Tak. Terkejut non-muslim tadi. Hasan Basri, 20 tahun engkau tampung air bekas najisku? Ya. Engkau tak marah tak? Engkau tak menuntut tak? Ajaran apa ini? Ditanya, ajaran apa ini? Apa kata Hasan Basri? Inilah ajaran Islam. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Islam mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan yang bukan seagama dengan kami. Apa kata non-muslim tadi? Hasan Basri, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam seketika. Begitu lembutnya Islam, begitu berakhlaknya Islam. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak-anak muda, kita perbaiki akhlak kita, momentum nuzul Quran ini. Waktu sudah lama, MC pun sudah melotot. Mohon maaf atas segala kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bermalam di Pulau Penyengat, hendak balik besok pagi. Menyambut salam, tak ada semangat. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru semangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala hamsin syahadati la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Iqamis salat wa ita'iz zakah min yaumi Ramadan hajjal baiti wa istata ilaihi sabila. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ara'aita allazi yukazzibu bid-din wa dzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bapak Kadis yang kami hormati, Bapak Ibu, para alim ulama, para orang tua kami, para adik-adik yang kami cintai, mohon maaf saya berdiri sini bukan merasa hebat, tapi saya diutus dari Sulawesi saja tadi. Sebenarnya yang diundang ke sini oleh Dasar Latif, Ustaz Dasar Latif, tapi karena dia mengisi acara di Tibuan, maka semalam saya diutus berangkat dari Sulawesi, nginap di Hotel Kuala Raya. Di Kuala Raya kemarin tak ada taksi, maka saya pakai motor ke sini tadi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Dasar Latif saya ikut tes tadi di grup tadi tak ada Ustaz Daeng Simanjunta. Daeng Malinta tak ada. Ya, saya Daeng Malinta, lahir di Kuala Raya. Kalau ada kenal, saya dibesarkan di Digel. Kalau ada yang kenal Tas Safwan, itu adik saya, adik kandung. Ngapa nama dia Ahmad Safwan, saya Daeng Malinta. Betul dikatakan adik kandung, kan dia bertanya seperti itu. Betul? Satu bapak stuma. Masih tak percaya juga Wak ni. Ngapa nama Wak Daeng dia Ahmad Safwan? Dia itu datuk saya kasih nama. Kalau saya Daeng, bapak saya kasih nama Daeng Malinta bin Daeng Sahaka bin Daeng Cijuk. Nah itu 3 keturunan. Baik, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sesuai tadi dengan momentum nuzul Quran yang akan kita sampaikan, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan penyelamat generasi muda dari fitnah akhir zaman. Maka yang saya bacakan tadi sebenarnya simple, saya nak yang ringan-ringan saja. Ya? Hadis yang saya
kamu pokok-pokok ajaran Islam ala hamsin, 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat, mengaku tiada Tuhan selain Allah dan mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul Pak Bu? Sudah bersyahadat? Yakin? Yakin Bapak Ibu sudah bersyahadat? Saya agak ragu. Kenapa? Syahadat itu bukan sebutan, bukan ucapan, tapi keyakinan dalam hati yang menyatakan. Apa itu syahadat? Perintah syahadat itu setelah kita memerintahkan menjalankan syahadat itu, ada perintah yang harus kita jalankan bersamanya. Apa itu? Apa itu? Iqamis shalah, dirikanlah salat. Orang-orang yang mendirikan salat itu menegakkan mata pena di atas marmer. Harus wajib hukumnya, kalau ditinggalkan berdosa. Tidak ada toleransi. Ibarat menegakkan mata pena. Adik-adik kalau salatnya malas-malasan, lakukan, usahakan. Walaupun tak bisa tegak, usahakan. Wajib tegakkan, tegakkan. Ini perintahnya beda dengan zakat. Walaupun saya sebenarnya penyuluhnya spesial zakat, beda dengan zakat. Ika misalah wa ita zakat, tunaikanlah zakat. Tunaikanlah zakat itu artinya perintah bagi orang, untuk orang-orang yang betul, yang punya duit, yang punya rezeki lebih untuk membayar zakat. Tapi ika misalah, dirikanlah salat. Salat berapa hari Bapak Ibu? Berapa kali? 1 hari 1 malam? Yang wajib saja 2. Saya tak kenal 5. Alhamdulillah. Ya, cukup sampai di situ. Salat saja. Karena Ramadan, haji nanti kita bahas. Karena itu pokok-pokok ajaran Islam. Kalau 5 dibahas subuh tak habis. Kalau tadi 2 jam sampai subuh tak habis kita bahas. Maka saya singgungkan dengan ara'aitan lazi yukadzibu biddin, sesuai firman Allah di dalam surah Al-Maun. Surah ini adalah surat ke-107 di dalam Al-Quran. Menurut jumhur ulama, surat ini adalah surah Al-Makiyah. Tapi ada pendapat ulama yang lain, surah ini diturunkan di Madinah sebagian, ayat 4 dan 7-nya. Maka ada sebagian ulama mengatakan surah ini adalah surah Makiyah dan Madaniyah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menurut Ibnu Abbas yang dikatakan orang-orang ara'aitan lazi yukadzibu biddin, tentang salat saja. Ara'aitan lazi yukadzibu biddin, perintah sekaligus ancaman. Tahukah kamu orang-orang yang mendusta terhadap agama? Orang-orang yang dusta terhadap agama itu bukan orang-orang pemabuk, bukan orang-orang penjudi, bukan orang perampok, bukan orang penzina. Ara'aitan lazi yukadzibu biddin, tahu kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal lazi yad'ul yatim, orang yang selalu memarahi anak yatim, yang tidak mengasihi anak yatim. Tolong Ustaz, cari alamat yang dikatakan, cari surah yang mengatakan orang-orang yang mendustakan dalam agama. Di dalam Al-Quran itu kata orang-orang yang mendustakan agama selain orang-orang yang menghardi anak yatim, tidak memelihara anak yatim, tidak memberi makan anak yatim. Selanjutnya dikatakan orang fazalikal lazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak peduli terhadap orang miskin. Dia kaya, dia punya rezeki, dia punya duit 300.000 di rumah, tetangganya hari ini tidak makan tapi dia tidak peduli. Orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Selanjutnya mengatakan maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang sholat. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Maka tadi sholat kan diancam celaka.
celaka orang-orang yang sholat itu mereka lalai dalam sholatnya. Ini tadi di dalam menurut Ibnu Abbas, di dalam Ibnu Katsir dinyatakan bahwa yang disebut lalai itu orang yang sholatnya sudah di akhir, sudah mendekati azan maghrib, dia baru sholat wusta atau sholat asar, itu sudah dianggap lalai. Bapak, ibu-ibu ada dusta ada dengan suami? Bu, bukan toh. Ada dusta dengan suami, tak apa bu, minta maaf. Itu bukan dusta terhadap agama, tak apa dusta dengan suami. Saya tak nyuruh tapi ya. Nah. Ya, itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang tidak mau memberi, menolong dengan hal-hal kebaikan. Itu Pak Bu. Sebenarnya saya tadi ceramah menyampaikan ada 4 golongan manusia yang hina di akhir zaman nanti. Tapi ini lebih menyentuh. Kalau itu agak keras sedikit. Kalau ini lebih menyentuh. Maka dari itu Bapak dan Ibu, jangan enteng perkara sholat, jangan enteng perkara kita sesama umat, mengasihi sesama umat. Kalau ada anak yatim kasihi, kalau ada orang miskin tolong. Kalau kita punya rezeki lebih, antarkan makanan ke kita. Maka Rasulullah, wahai Aisyah, ketika engkau masak, lebihkan kuahnya walaupun dagingnya sedikit, supaya tetangga, karena takut tetangga tercium bau. Mengapa begitu? Sampai begitunya dia mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita sholat, banyak orang sholat ke masjid ramai, banyak orang yang sholat di rumah adem kelihatannya. Tapi kebanyakan, kenapa hidup tidak pernah berubah? Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa? Mungkin sholatnya karena riya, mungkin sholatnya karena sombong, mungkin sholatnya karena ingin dilihat orang banyak. Itulah kata Rasulullah, sholatnya orang-orang munafik, sholatnya orang munafik, sholatnya orang-orang munafik. Dia kalau di tempat orang ramai, macam sholat Jumat, rapi, berpakaian rapi, berkain sal, berbaju yang paling baru, pakai wangi-wangian yang paling wangi, duduk pun yang paling depan. Tapi ketika maghrib dan isya ada muncul batang hidungnya, padahal rumah 2 jengkal dari masjid. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, stoplah nampaknya, nah berdiri-diri ini, ya. Karena tadi pun udah 2 jam, Pak Ustadz, Pak Ketua MUI kita pun udah 1,5 jam. Jadi saya cukup sampaikan itu, menyampaikan sholat. Mudah-mudahan dengan ini kita tidak mendustakan diri kita sendiri terhadap agama. Sholat Pak Bu, ikhlaskan hati kalau sholat. Jangan nak nengok dengan ada orang ramai nak sholat. Di rumah pun boleh sholat, ya. Di masjid bagus, ya. Bagus sholatnya, tapi jangan karena kesombongan sholat itu, ya. Mudah-mudahan dengan sholat kita bisa mengubah diri kita, mengubah hidup kita yang dulunya kita seandainya bingung, sekarang menjadi bagus dan lebih baik. Terakhir, kami di sini bukan siapa-siapa. Jadi permasalahan perkataan ada yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Jadi anggaplah ini perkataan kita mengambil filosofi telur ayam. Telur ayam itu keluarnya dari mana? Dari pantat ayam. Kalau dipikir, jangan pikir pantat ayamnya, tapi pikirkanlah telurnya. Telurnya itu dipikirkan, ya. Ambil. Kenapa ketawa? Telur. Ya betul. Telur itu dipikirkan. Bahaya apa? Kalau telurnya dipikirkan, kalau kita pikirkan telur itu keluarnya dari mana, tak sanggup kita makannya. Tapi kalau telur itu kita pikirkan, bawa pulang ke toko, makan mentah bisa jadi obat. Betul bukan ya? Makan telur mentah bukan ya?
artinya saya tak bicarakan telur, saya membicarakan makna pemberian nasihat ini. Jangan pandang siapa saya di sini, jangan pandang siapa yang memberi nasihat di kalangan-kalangan kita semua, mau orang muda, mau orang yang bukan apa-apa. Ketika dia berkata yang baik, maka pakailah perkataan yang baik itu. Itu maksud saya. Ya, kita ambil hikmah dari perkataan yang baik dan kita pikir pada ayamnya, kita pikir telur ayamnya. Ya, saya rasa itu saja. Mohon maaf segala bentuk kekurangan. Kami dari wakil dari para ustaz yang 3 ini 4 sebenarnya. Semua orang mengaku tak tampil ini. Ya itu sebenarnya harus tampil ya. Saya di jauh-jauh dari Sulawesi tampil